Baik guys, kali ini saya akan membuat tutorial cara bikin ikan sale atau ikan asap yang berjenis dari ikan weder. Yang mana prosesnya pertama-tama adalah ikannya terlebih dahulu kita betetin, buang taiknya, dibersihkan. Selanjutnya dicuci. Setelah dicuci, ikan disusun seperti ini. Nah, ini adalah contoh ikannya yang sudah saya susun. Kira-kira seperti inilah contohnya. Dan juga seperti ini ya guys. Yang mana ini adalah jenis-jenis dari beberapa contoh dari ikan wader yang akan kita asapin. Mana yang terasa super besar, kita belah biar hasilnya supaya cepat kering. Kalau diasapin lebih cepat, gampang kering. Yang seperti ini, yang besar-besar seperti ini kita belah biar dia lebih cepat kering, airnya lebih cepat turun. Dan untuk yang ukuran kecil kita cuman disisikin dan dibuang taiknya seperti ini, kita belah. Ini yang sudah kita bersihkan, dan ini adalah contohnya yang siap kita bikin jadi ikan asap ataupun ikan sale. Dan ini salah satu ini bukan ikan patin ya guys, tapi ini adalah salah satu ikan, kalau orang Melayu Pujuk bilang ikan juau, yang juga enak dibikin ikan asap, rasanya gurih. Setelah ikan-ikan ini kita susun, selanjut tahap berikutnya yaitu kita bikin kita hidupkan apinya. Kebetulan apinya sudah saya hidupkan dari tadi. Inilah contoh dari beberapa jenis ikan wader yang akan kita jadikan sebagai ikan asap. Ini dia guys, yang mana kalau yang besar atau yang jumbo kita belah aja biar cepat kering, biar cepat masak. Seperti ini. Oke, ini ikan yang telah kita susun, dan apinya pun sudah kita hidupkan dan siap untuk kita jadikan ikan asap. Setelah ini guys, menunggu beberapa jam untuk mengeringkan ikan ini. Setelah itu nanti kita akan bolak-balik ikannya, yang mana sekarang posisinya seperti ini. Nanti setelah beberapa jam kemudian, kira-kira sudah agak kering, kita balikkan seperti ini. Biar dia nanti yang sebelah ini yang belum kering, yang masih basah atau yang belum kering, nanti biar lebih gampang keringnya kalau setelah dibalik seperti ini. Jadi posisi pertamanya harus seperti ini sebagai contoh. Biar untuk kita lebih gampang mengingatnya, kita samakan aja arah kepala ikannya seperti ini. Nanti kalau setelah beberapa jam kemudian kita balikkan seperti ini semua, untuk lebih gampang mengingat mana yang setelah kering ataupun separuh kering sama yang belum kering sama sekali. Baik guys, kita bikin ikan asapnya. Tunggu setelah beberapa jam kemudian baru kita balikkan untuk mematangkan hasilnya. Ya, kita harus nunggu beberapa jam supaya terlebih dahulu ikannya dibalikkan, untuk biar keringnya rata, masaknya rata. Oke guys, setelah ini kita tunggu beberapa jam baru kita balikkan untuk menjadikan dia lebih matang lagi. Namun sebelumnya inilah contoh tempat ikan asapnya, alat opennya.
yang biasa digunakan oleh masyarakat Pujut saat ini, berupa drum, yang mana drum ini telah dipotong dibentuk seperti ini, dan ini adalah tempat api yang digunakan untuk memasak, membuat ikan asapnya. Nah, seperti ini ya guys. Nah, inilah bentuk apinya, dan ini adalah jenis kayu yang biasa digunakan oleh masyarakat di Kepenghuluan Pujut Selatan ini, Kelurahan Pujut Selatan maksud saya. Nama kayunya kalau orang sini bilang kayu kemudan. Jadi hasil dari ikan asap yang menggunakan kayu ini, ikannya akan lebih nampak cantik, kuning seperti emas, dibandingkan dengan kayu-kayu yang lainnya guys. Ini kayu yang biasa digunakan oleh masyarakat di Kelurahan Pujut Selatan ini dalam membuat ikan asap ataupun ikan salei. Baik, setelah ini ikannya akan kita tutup menggunakan seng, supaya seng seperti ini, supaya asapnya tidak kemana-mana dan tetap hangat ikannya. Nah, kalau terbuka seperti ini, asapnya kemana-mana dan lambat masaknya, matang ikan asapnya. Jadi kalau ditutup, asapnya tetap mengepul di ikan yang akan kita bikin ikan salainya. Baik, kita akan tutup ikan ini menggunakan seng yang telah kita persiapkan. Oke guys, sengnya setelah kita tutup dan ikannya juga sudah berada di bawah sengnya seperti ini. Ini adalah posisi ikannya. Yang ini adalah bentuk ikannya tadi. Nah, ini adalah biar asapnya tetap di bawah dan tetap memanaskan ikan yang akan kita asapin. Kira-kira seperti ini. Setelah beberapa jam nanti, ikannya akan kita balikkan seperti yang telah saya jelaskan tadi, untuk supaya mengeringkan ikan yang sebelahnya yang masih basah ataupun belum kering. Baik, terlebih dahulu sebelumnya kita juga harus memperhatikan apinya supaya jangan mati dan tetap mengepul. Dan untuk diingat ya guys, apinya tidak boleh terlalu besar supaya ikannya jangan gosong, dan kita harus selalu untuk siap melihat api ini setiap saat supaya jangan gosong. Kalau gosong ikannya nanti tidak laku dijual dan tidak ada peminatnya. Jadi untuk menjaga supaya jangan gosong, kita harus selalu melihat keadaan api dari ikan salai yang akan kita buatkan ini. Nah, seperti ini sudah lumayan bagus apinya guys. Apinya hidup dan asapnya pun banyak, karena tujuan dari yang diutamakan dalam pembuatan ikan asap adalah asap itu sendiri yang berfungsi untuk mengeringkan ikan secara perlahan-lahan, dan api supaya tetap hidup agar menghasilkan asap yang diinginkan untuk membuat ikan asap ini. Baik, setelah ini kita akan lihat beberapa jam lagi untuk membalikkan keadaan ikan. Setelah itu, setelah dibalikkan nanti, kita tetap harus menjaga apinya untuk ikannya supaya matang. Baik guys, nanti kita akan perlihatkan setelah beberapa jam lagi. Kita akan balikkan ikannya, yang mana sebelah yang belum kering ataupun yang masih basah. Oke guys, karena sudah beberapa waktu atau sudah beberapa jam, sekarang saatnya kita untuk membalik ikan
asap wadernya. Setelah ini baru kita akan menunggu sampai matang. Baik, tahap ini tahap kembalikan untuk ikan wadernya. Terlebih dahulu kita buka dulu penutupnya seng ini. Untuk harus diingat ya guys, ini masih panas sengnya. Nah, itu dia guys, ikan sudah menguning. Oke, kita buka dulu. Kita turunkan dulu ya guys. Ini dia sudah mulai menguning ya guys. Tinggal kita balik seperti ini. Kita balikin aja. Nah, dia sudah mulai matang ini ya guys. Dan untuk diingat guys, dia agak lengket karena dia masih panas. Sebaiknya didiamin dulu seharusnya guys, biar dingin dulu. Jadi membaliknya biar enak. Biar dia jangan terkelupas. Kalau panas-panas gini dia gampang terkelupas kulitnya, kulit ikannya maksudnya. Masih sangat panas ya guys. Nah, seperti ini ya guys. Kalau untuk yang besar ini tidak perlu kita bawa balik, cukup kita angkat sedikit aja biar dia nggak lengket. Maaf ya guys, masih panas. Nah, seperti ini. Oke guys, untuk dan perlu harus diingat, seumpamanya ikannya masih lengket seperti ini, ini kan masih lengket, tak usah dipaksakan, karena kalau dipaksakan ikannya nanti terkelupas dan hancur. Jadi solusinya lebih baik dibiarkan aja. Nanti kalau setelah nanti dia akan bisa dilepas sendiri kalau sudah kering. Jadi cara membaliknya seperti ini. Seperti inilah ya guys.
Oke, kalau sudah siap seperti ini, kembali kita taruh ke atas pemanggangan atau pengasapannya. Nah, inilah contohnya guys, kalau terlalu dipaksakan, kalau dia yang masih lengket kita paksakan, dia akhirnya sobek, dan bentuknya jadi jelek, koyak seperti ini. Nah, jadi makanya kalau masih lengket seperti ini tak usah dipaksa ya guys, supaya hasilnya lebih bagus, tidak koyak atau sobek ikannya. Nah, kalau sudah seperti ini lebih baik didiamkan aja yang mana yang lengket itu. Nah, nanti dia akan lepas sendiri kalau sudah kering, karena dia masih basah itu ikannya ya guys. Nah, setelah seperti ini guys, ditempatkan kembali di tempat pengasapannya. Nah, kita tutup kembali menggunakan seng yang tadi. Kalau sudah selesai ditutup dengan sengnya, kita perhatikan kondisi apinya, apakah sudah bagus menyala atau padam. Nah, ini sepertinya masih menyala dan posisinya cukup bagus untuk kita melakukan pengasapan ikannya. Setelah ini kita tunggu beberapa jam lagi guys, agar ikannya matang. Setelah itu siap ikannya untuk dikonsumsi ataupun diedarkan, dijual ke masyarakat. Oke guys, ikan asap kita sudah jadi, sudah matang. Kira-kira seperti inilah kalau sudah jadi ya guys ya, ikan asapnya. Nah, ini sudah bisa dikatakan sudah masak, sudah bisa untuk dikonsumsi ataupun dijual ke pelanggan ataupun juga ke masyarakat yang hendak membeli, karena ikan ini rasanya gurih. Kalau digulai dengan daun ubi, bisa juga dengan labu. Biar orang menggulai ikan asap ini dengan daun ubi, bisa juga dengan buah labu. Nah, ini adalah setelah jadinya ikan asap kita yang sudah bisa untuk kita konsumsi atau untuk kita jual. Ini yang bentuk yang besarnya, dan ini bentuk yang kecilnya, ikan wader yang kecilnya juga sudah dikonsumsi guys, sudah bisa untuk dikonsumsi. Ikan wadernya warnanya cukup cantik, kuning. Nah, ini buktinya sudah masak ya guys ya. Nah, warnanya udah kuning emas. Dia sudah masak. Nah, ini sudah masak dan siap untuk dikonsumsi ataupun dipasarkan ke masyarakat yang ingin membelinya. Oke guys, inilah dia tutorial cara membuat
ikan asap atau ikan sale daripada jenis ikan wader. Terus ikutin channel YouTube Najib Harahap. Jangan lupa subscribe, like dan share, serta tulis komentar di kolom komentar ya guys, untuk kelanjutan channel YouTube Najib Harahap. Nantikan video saya berikutnya tetap masih di channel YouTube Najib Harahap.